Maya, lihat itu. Debu di bawah lemari masih tebal banget. Kamu kalau nyapu itu yang bersih. Ibu tadi siang bersin-bersin terus gara-gara debu itu. Iya Bu, Maya janji besok pagi Maya bersihin sampai kolong-kolongnya. Duh, pegel banget di kaki, Mai. Berhenti dulu nyetrikanya. Sini, pijitin kaki aku sebentar. Tadi kelamaan duduk jadi kaku semua nih urat. Mas, tolonglah, aku napas juga. Duh, udah jam 7 lewat. Aku harus buru-buru nih biar gak telat ke kantor. Mas Aris, tolong dong itu berkas aku dipindahin ke pinggir. Takut kotor, ini aku lagi buru-buru udah kesiangan berangkat kerja. Aduh, kamu kan punya tangan sendiri kan? Kamu aja yang pindahin. Lagian siapa suruh naruh berkas kerjaan di meja makan? Maya, tolong dong ambilin ibu air anget di dispenser. Haus ini, tenggorokan ibu udah kering nungguin sarapan. Bikinan kamu lama banget. Ini airnya Bu. Maaf, Maya tadi nyiapin bekal Siska dulu. Sekalian nyetrika seragam yang kelupaan. Jadi baru beres sekarang masaknya. Astaga Maya, kamu niat gak sih? Ini hambar banget. Kalau masak tuh yang niat. Sebenarnya kamu ini becus masak gak sih? Maaf Bu, tadi Maya nggak nyicipin dulu, soalnya buru-buru. Ini juga Maya harus berangkat kerja karena udah kesiangan. Udahlah, ibu jadi nggak nafsu sarapannya juga. Mas, aku berangkat ya. Mau kemana? Itu di depan sepatu aku kotor bekas kehujanan kemarin. Cuciin dulu bentar ya, biar nggak malu. Soalnya aku mau ngopi sama teman-teman nanti siang. Kamu bercanda ya Mas? Aku lagi buru-buru, harus ngejar kereta pagi. Kamu kan di rumah terus seharian. Masa nyuci sepatu sendiri aja nggak bisa sih? Gak usah ngebangkang kalau disuruh sama suami. Cepet cuciin sekarang. Iya, aku cuciin. Alhamdulillah gak ketinggalan kereta. Capek banget rasanya harus kejar-kejaran waktu tiap hari kayak gini. Ya ampun, baru juga napas bentar. Ini udah dikirim list belanjaan aja. Bener-bener semuanya aku yang handle. Maya, jangan lupa beli deterjen yang ukuran 500 gram ya. Pilih yang paling wangi. Terus ayam dipotong 2 ekor. Ibu mau bikin opor. Oh iya, sekalian sama isiin kuota internet HP ibu dong. Udah tinggal dikit nih. Oke. Mana harus belanja buat kebutuhan rumah. Sementara gaji bulan ini udah habis. Uang tabungan juga udah kepake buat cicilan motor Mas Aris. Belum lagi uang sekolah anak. Kerja banting tulang dari pagi sampai malam, tapi buat beli sepatu baru aja aku nggak mampu. Mbak, hati-hati, jangan melamun di kereta. Bahaya, banyak copet. Iya maaf Pak, makasih udah diingetin. Saya cuma sedikit pusing aja. Jadi target pertumbuhan kita di kuartal ini naik 15%. Kalau kita eksekusi strategi digital marketing ini mulai minggu depan, saya jamin profit perusahaan akan stabil sampai akhir tahun. Ada pertanyaan dari pihak klien? Luar biasa Bu Maya, penjelasan Anda sangat masuk akal. Kami sangat tertarik untuk kedatangan kontrak hari ini. Kalau semua detailnya sudah siap. Kerja bagus, Maya. Kamu emang aset paling berharga di kantor ini. Saya nggak salah pilih manajer. Terima kasih Pak Hendra. Saya selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk... Mohon maaf sekali Bapak Ibu semuanya.
saya izin sebentar, ada urusan darurat yang harus saya selesaikan. Halo, iya Bu, Maya lagi rapat penting sama klien besar. Ada apa ya Bu? Kamu itu ya, ceroboh banget. Ibu mau masuk kamar ambil mukena. Kok pintu kamar kamu nggak dikunci? Terus tadi pagi kamu naruh handuk basah di atas kasur ya? Bu apek ini kamar, cepet pulang, beresin. Bu, cuma soal pintu kamar sama handuk. Maya lagi cari uang ini Bu, uang buat makan kita sekeluarga. Masa ibu telepon cuma buat marah soal itu? Nanti malam Maya bersihin. Udah ya, Maya lanjut kerja dulu. Urusan rumah itu nomor 1. Kalau kamu nggak becus urus rumah, berhenti kerja aja. Ya Tuhan, kuatkan aku ngejalanin ini semua. Aduh, berat banget sih ini belanjaan. Mana bawa tas kerja segala lagi. Bu Maya, baru pulang kantor ya? Ya ampun, rapi banget jam segini masih pakai baju kerja. Masih sempet ke pasar pula. Itu dia Bu Ida, Bu Maya ini benar-benar contoh Wonder Woman di kampung kita. Sudah jadi manajer sukses di kantor, gaji gede, tapi urusan dapur tetap dipegang sendiri. Hebat banget ya, suaminya pasti bangga punya istri paket lengkap begini. Bisa aja ibu-ibu ini. Biasa aja kok Bu, namanya juga kewajiban istri, ya harus dijalanin kan. Nggak semua orang bisa loh Mbak. Lihat tuh, belanjanya banyak banget. Pasti mau masak besar ya buat Mas Aris sama ibu mertua. Beruntung banget mereka punya Mbak Maya. Sudah cantik, pintar cari uang, penurut pula sama keluarga. Iya Bu, Mas Aris memang suka masakan rumahan. Jadi ya secapek apapun di kantor, saya usahakan buat masak, biar orang rumah senang. Tuh kan, contoh istri teladan. Waduh, maaf ya ibu-ibu, saya harus duluan. Takut kemalaman sampai rumah. Nanti Mas Aris sama ibu nyariin kalau makanan malamnya telat. Permisi ya Bu Ida, Bu Sari. Mangga, Bu Maya, semangat ya Wonder Woman. Wonder Woman katanya. Mereka nggak tahu aja kalau aku sebenarnya capek juga. Kayak orang-orang. Ini aja kaki rasanya mau copot. Assalamualaikum, Mas. Tolong bantuin ini bentar ke dapur. Jari aku udah sakit dari tadi, berat banget. Waalaikumsalam, naruh belanjaan aja masa harus dibantuin sih? Manja amat, taruh aja di lantai dulu kalau berat. Nggak enak ini, aku lagi ada tamu. Mbak Maya, baru pulang ya? Banyak banget tuh bawaannya. Sini Mbak, biar saya bantu. Jangan Pak Bambang, biarin aja, dia itu udah biasa. Kalau dimanjain nanti malah ngelunjak. Cepetan masuk, terus buatin kopi hitam 3 ya. Jangan lupa gorengan yang tadi kamu beli dipindahin ke piring. Sajikan di sini buruan. Iya Mas, aku buatin sekarang. Permisi Pak Bambang, Pak Joko. Kenapa nggak ada habisnya dari subuh sampai malam begini masih terus ngerjain ini itu. Tangan aku sampai nggak berhenti gerak. Ya Allah. Mama nangis. Sini Mah, biar Siska aja yang cuci piringnya. Mama duduk aja. Muka Mama pucat banget. Siska, nggak apa-apa nak. Mama cuma kelilipan dikit. Kamu belajar aja di kamar ya. Besok ada ulangan kan? Gak mau.
Siska nggak tega lihat mama begini. Mama pasti capek ya, harus masak, harus kerja, sekarang harus nyuci piring sebanyak ini. Emang papa sama nenek ngapain aja sih di rumah? Kok mereka nggak pernah bantuin mama? Siska, ngapain kamu di situ? Siska mau bantuin mama, Nek. Kasihan mama baru pulang kerja, langsung ngerjain kerjaan rumah. Nenek sama papa kan dari tadi di rumah. Kenapa piring bekas makan siangnya nggak dicuci? Kamu itu anak sekolah, tugasnya belajar. Jangan ikut campur urusan orang tua. Mama kamu itu sudah kewajibannya urus rumah. Kalau piring nggak dicuci, nanti dapur bau. Maya, biar anak kamu fokus sekolah aja, jangan diganggu. Iya, Bu. Sana cepet, kamu kamar lagi. Jangan kelamaan di sini. Maafin Siska nggak bisa bantu. Gak apa-apa, Nak. Masuk kamar ya. Mama gak mau kamu kena marah lagi. Biar Mama yang selesaikan. Maya, lihat itu. Debu di bawah lemari masih tebal banget. Kamu kalau nyapu itu yang bersih. Ibu tadi siang bersin-bersin terus gara-gara debu itu. Iya, Bu. Maya janji besok pagi Maya bersihin sampai kolong-kolongnya. Duh, pegel banget di kaki, Mai. Berhenti dulu nyetrikanya. Sini, pijitin kaki aku sebentar. Tadi kelamaan duduk jadi kaku semua nih urat. Mas, tolonglah. Aku napas juga belum dari pulang kerja. Kamu gak lihat kerjaan aku masih numpuk begini? Ngebantah terus sih dari tadi. Kamu tuh istri, tugas kamu yang ngelayanin suami. Tapi aku udah capek kerja, Mas. Bisa nggak sih? Sekali aja kamu atau ibu bantu aku. Aku capek, Mas. Aku manusia, bukan robot. Denger ya, mau gaji kamu miliaran pun, kalau udah masuk pintu rumah ini, kamu tetap istri. Tugas cari uang itu emang kewajiban kamu, karena kamu yang punya jasa lebih tinggi dari aku. Tapi urusan rumah tetap mutlak tugas kamu. Jangan sekali-kali kamu ngerasa di atas aku cuma gara-gara uang. Bener itu kata Aris. Kamu itu harusnya bersyukur punya suami sabar kayak Aris. Dulu ibu biar sakit pun tetap ngelayanin bapaknya Aris. Jangan sombong jadi perempuan, Maya. Jadi, karena ijazahku lebih tinggi, aku wajib cari uang dan tetap harus jadi pembantu di sini. Adil menurut kalian begitu? Udah, nggak usah banyak drama. Ambil minyak, urut sana, pijitin yang bener. Mai, bangun dulu. Kamu taruh di mana kaos kaki bola aku? Masa di laci nggak ada? Astagfirullah, Mas. Ini hampir jam 12. Aku baru merem 5 menit. Kenapa baru sekarang nyarinya? Aku udah ngantuk banget. Besok pagi aku cariin. Nggak bisa, besok aku mau pakai kaos kakinya. Mau ketemu teman lama. Kamu ini gimana sih? Jadi istri kok nggak becus banget ngurus bareng suami. Harusnya itu udah disiapin di atas meja. Bukan malah aku yang nyari-nyari begini. Mas, tadi aku nyetrika sampai jam 11 lewat. Semuanya udah aku masukin ke laci. Kamu nyarinya pelan-pelan ya. Jangan diacak-acak begitu. Aku capek banget, Mas. Kepala aku udah nyut-nyutan. Alah, alasan terus. Makanya kalau naruh apa-apa tuh yang rapi. Giliran butuh jadi susah nyarinya. Aku ini kurang apa lagi, Mas? Aku bener-bener capek banget. Kamu kan punya tangan, punya mata. Mas, tolonglah cari sendiri dulu. Biarin aku tidur sebentar. Aku bisa sakit kalau kurang istirahat. Tuh kan, ada di bawah sini. Makanya naruh barang itu yang bener. Udah, gak usah mewek. Itu aja baper. Tidur sana, dasar gak berguna. Aduh, kenapa kepala aku pusing banget ya dari tadi? Tapi aku nggak boleh lemah. Aku harus ambil uang buat ibu dulu. Terus langsung ke kantor. Aku harus kuat. Nggak
tinggal 1,5 juta. Kalau aku tarik 1 juta buat uang bulanan ibu, aku cuma sisa 500.000 sampai akhir bulan. Sepatu ini kayaknya harus bertahan sebulan lagi. Maafin aku ya kaki. Duh, kok kayak gelap ya? Mas Satpam, tolong, ada yang pingsan. Akhirnya bangun juga Bu Maya. Ibu ini benar-benar nekat ya. Tekanan darah ibu rendah sekali, anemia berat, dan ibu mengalami kelelahan. Saya udah boleh pulang, Dok. Saya banyak kerjaan di kantor, di rumah juga. Tidak boleh. Minimal 2 hari ibu harus di sini. Kalau ibu maksa pulang sekarang dan pingsan lagi di jalan, resikonya bisa lebih parah, Bu. 2 hari ya, Dok. Berarti saya nggak perlu masak dan nyuci selama 2 hari. Fokus saja pada penyembuhan ibu, biar keluarga yang urus rumah sementara waktu. Saya permisi dulu. Baru juga sadar, notifikasi WA udah langsung penuh dari mertua dan Mas Aris. Kenapa bisa pingsan segala sih? Bikin repot aja. Ini aku sama ibu harus ke RS. Terus ini di rumah gak ada makanan. Siapa yang masak kalau kamu dirawat? Ya Tuhan, aku hampir mati. Tapi dia gak peduli sama sekali sama kondisi aku. Ternyata benar ya, aku tuh cuma dijadiin mesin uang dan pembantu doang. Mereka gak peduli apa yang terjadi sama aku. Alhamdulillah kenyang. Rasa masakan rumah sakit gak enak banget ya ternyata. Akhirnya siuman juga kamu, Mai. Kamu tahu nggak, sisi rumah jadi kacau gara-gara kamu pingsan tiba-tiba begini. Iya, rumah jadi berantakan banget. Ibu lapar nih, dari siang gak ada yang masakin. Mana tas kamu? Ibu mau ambil uang buat beli makan di kantin bawah. Lapar banget ini. Itu baju kotor dari rumah, Mas. Kamu bawa ke rumah sakit buat apa? Ya buat kamu cuci nanti. Mumpung aku ingat, sekalian aku bawa ke sini biar nggak numpuk di rumah. Daripada kamu cuma tiduran doang kan di sini. Cukup, Pak. Nenek juga. Mama itu sakit. Lihat, tangannya diinpus. Papa sama nenek gak punya hati ya? Bukannya tanya kabar, malah ngasih kerjaan rumah ke Mama. Kamu diem ya, Siska. Jangan kurang ajar sama orang tua. Mama kamu itu sakit cuma kecapean dikit. Gak usah dilebih-lebihin. Namanya istri harus kuat. Kuat apa, Nek? Mama pingsan karena kecapean. Mama kerja buat kita semua. Kalau papa sayang sama mama, harusnya papa yang cuci baju itu, bukan malah dibawa ke sini. Mama itu ibu Siska, bukan babu papa. Berani ya kamu? Berhenti, Mas. Jangan sentuh anak aku. Siska, sini nak, peluk mama. Maafin mama ya, nak. Apa-apaan ini? Siapa yang nyuruh kalian angkut-angkut bareng saya? Maya, keluar kamu. Apa maksudnya ini? Jangan teriak-teriak, Mas. Malu sama tetangga. Mereka semua udah tahu kalau barang-barang ini aku yang beli pakai uangku sendiri. Jadi aku punya hak buat bawa barang-barang ini pergi. Kamu udah gila ya? Kamu mau pindah kemana? Terus aku sama ibu gimana? Siapa yang ngurus rumah? Siapa yang mau bayar cicilan motor kita? Ini jawaban buat semua pertanyaan kamu. Di dalam situ ada surat gugatan cerai yang udah aku tanda tangani. Dan di lembar baliknya, aku tulis rincian biaya yang aku keluarin buat kamu dan ibu kamu selama 5 tahun terakhir. Anggap aja itu daftar gaji pembantu yang gak pernah kamu bayar. Cerai? Kamu mau cerai cuma gara-gara masalah sepele kemarin? Mai, jangan bercanda. Kamu nggak akan bisa hidup tanpa suami. Siapa yang bakal jagain kamu? Hah? Jagain aku?
Mas, selama ini aku yang jagain kamu, jagain ibu, bahkan jagain harga diri kamu di depan semua orang. Aku baru sadar, aku lebih mampu hidup sendiri daripada harus menanggung beban hidup laki-laki yang gak tahu diri kayak kamu. Siska udah siap, Mah. Ayo kita pergi. Siska, kamu jangan ikut-ikutan mama kamu yang udah gila ini. Jangan sekali-kali kamu sentuh dia. Siska udah lihat semuanya, Mas. Dia sudah lihat gimana cara kamu memperlakukan ibunya. Dia berhak dapat hidup yang lebih layak. Ini kunci motor kamu. Cicilan terakhir sudah aku lunasi. Itu hadiah terakhir dariku. Sisanya cari uang sendirilah. Belajar jadi laki-laki yang punya harga diri, bukan cuma jadi pengangguran gak berguna.